Eko, Ibu Bida, dari hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan laborat ini ditemukan untuk pemeriksaan fisiknya lila kurang dari ukuran normal, yaitu yang seharusnya lebih 23,5 cm. Dan dari hasil pemeriksaan laborat ini juga ditemukan HB kurang dari ukuran normal, ya, yang seharusnya untuk wanita 12 sampai 16 gram persen. Maka dari itu ini kami rujuk di Poligizi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Itu Bapak Ibu. Ya, Bu. Tadi kan Bu Vida sudah periksa di Poli KIA. Ini dirujuk ke Poligizi, ya. Ini benar dengan Bu Vida? Iya. Umurnya 27 tahun. Rumahnya muncul di Karangrejo. Iya. Ya. Ini tes kehamilan AEC terpadu dari Vida ya? Iya. AEC terpadu. Kita saya lihat riwayatnya dulu Bu Vida ya. Nikah berapa lama? Masih 6 bulan. Masih 6 bulan. Ya. Usia kehamilan berapa minggu? Tadi di KIA 10 minggu kalau nggak salah. 10 minggu. Iya. Hamilannya pertama? Pertama. Tidak ada riwayat keguguran? Tidak ada. Ini saya bacakan hasilnya dulu Bu Vida ya. Ya. Untuk hasil dari Vida, lihat tes kehamilannya positif, sipilis, HIV, non reaktif, hemoglobin atau HB 10,4. Nah, untuk normalnya perempuan itu 12 sampai 16. Ibu Vida untuk hemoglobin atau HB-nya rendah, gitu ya. Glukosa darah 90,98, golongan darahnya O+, pH urinnya bagus, negatif, tidak ada masalah. Tensi darahnya 90/70, lilanya 20 cm. Gitu ya. Ini Bu Vida setelah saya lihat, saya screening, hasilnya yang bermasalah ada 2. Hemoglobinnya rendah atau HB-nya rendah atau masuknya anemia. Yang kedua lilanya kurang 20 ya Bu ya. Jadi untuk lilanya masih kurang. Normalnya untuk ibu hamil itu lila 23 sampai 25 gitu ya. Jadi ibu Vida termasuk KEK atau kekurangan energi kronik gitu ya. Saya bahas yang anemia dulu Bu ya. Bu ya Pak ya. Jadi untuk yang anemia untuk yang hemoglobin ataupun ibu Vida dikatakan ibu hamil anemia, kekurangan sel darah merah. Ya, ditandai dengan biasanya 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, sama sering lemas gitu ya. Yang dikeluhkan sekarang apa Bu Vida sebelumnya? Selama hamil ini ya pusing terus mual. Tapi Mual. nggak sampai mual. nggak sampai mual, Ya, cuma kemual aja ya Pak ya. Sering tidur aja. Sering tidur ya Bu ya, Lemas, ya. lemas gitu ya. Kalau untuk pola makanannya gimana Bu? Kalau pola makan itu Bu, setiap makan terus muntah, saya makan muntah. Oh, seperti itu. Iya. Ya, ini makannya susah, dari remaja juga susah, makanya senangnya geprek-geprek sama Iya. ya. Makan instan. Makan Untuk instan, saya iya. makan susah. Nggak Susah, mau. iya. Mulai remaja nih, mulai remaja susah makan. Iya. Sayur. Ya. Iya. Ya, mungkin analisa saya kenapa Ibu Vida jatuh anemia atau lebihnya ke 10,4 mungkin pola makanannya yang salah. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya, contoh makanan yang mengandung protein nabati yaitu tahu, tempe, itu termasuk protein hewani. Nah, kalau untuk protein hewani itu ada ikan, daging, ayam, telur, itu termasuk protein hewani ya Bu ya. Apalagi kalau yang tinggi zat besi itu ati ayam ya atau ati sapi. Boleh ya Bu? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya Bu? Tapi nggak amis tuh nanti Bu ya? Enggak ada berpengaruh ke di darah. nggak amis atau nggak? Enggak. Nanti mungkin aslinya harus terus nggak mau. Oh, iya, nggak ada masalah Bu. Justru kalau Ibu Vida lebih menghindari ati ayam, takutnya nanti anemianya tambah turun, gitu ya, zat besinya atau hemoglobinnya tambah turun. Jadi saya sarankan untuk sering-sering mengonsumsi ati ayam ataupun jenis protein hewani lainnya. Ya, Ibu Vida nggak ada alergi? Nggak ada. Itu dimasak apa aja boleh ya? Boleh Pak. Jadi mau dimasak, diungkep, digoreng, dikukus boleh, kecuali dagingnya yang cuma dibakar
itu nggak boleh karena kan setengah matang. Itu setengah matang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Jadi kalaupun misal makan makanan daging harus benar-benar matang diolahnya, gitu. Ya. Dan porsi makanannya untuk protein ataupun lauk pauknya yaitu 1/3 dari setengah piring. Ini. Jadi komposisi makanannya 1/3 dari porsi makanannya, 1/3 dari setengah piring. Gitu. Jadi harus ada takarannya, nggak boleh sembarangan makan, gitu Pak. Contohnya seperti ini, bisa diangan-angan, oh 1/3 itu segini, setengah 1/3 dari piring makanan itu sehari-hari, itu ya. Jadi protein hewani selama kehamilan itu wajib, ya. Protein nabati juga wajib, nggak ada yang perlu dihindari selama ibu Fida nggak ada alergi. Ya. Terus kacang-kacangan juga harus dikonsumsi, ya Bu. Contoh kacang-kacangan apa aja Bu yang biasa dikonsumsi di rumah? Kacang panjang. Kacang panjang, ya benar. Apalagi mungkin contohnya kayak kacang merah, Ya, kacang kacang hijau, ya kacang tanah itu boleh dikonsumsi ibu hamil karena untuk mempersiapkan ASI-nya. Jadi nanti ketika sudah trimester 3 nanti ibu Fida mulai sekarang mengonsumsi kacang-kacangan itu baik untuk memproduksi ASI-nya. Makanan atau sayuran yang tinggi zat besi itu kalau dari sayuran itu bayam Pak. Ya, jadi bayam itu tinggi zat besi. Selain dari protein hewani tadi yang saya sebutkan kayak ati, protein hewani yang lain, itu sayuran yang tinggi zat besi itu bayam. Contoh kayak sayuran-sayuran yang mudah kita dapatkan di pasaran atau diolah, misalnya kayak kembang kol, brokoli, bayam itu boleh dikonsumsi Bu. Salada air, terong itu boleh dikonsumsi ibu hamil, nggak ada tantangan ya. Jadi harus ibu Fida sekarang dirubah pola makan yang salah, dirubah menjadi yang lebih baik lagi. Ya ini kalau buah, contoh buah ya yang dianjurkan, enggak semua dianjurkan Pak, kecuali mungkin nanas sama durian. Mohon dihindari dulu soalnya kan panas dia, takutnya nanti ada kontraksi ke janinnya. Tapi selebihnya itu buah boleh dikonsumsi, misal kayak ini kayak contoh di food model kayak semangka, dinding itu boleh, pepaya yang tinggi serat itu nggak apa-apa, pisang boleh, nggak apa-apa. Jeruk misal Bu Fida nggak ada asam lambung boleh mengonsumsinya. Nah proporsi untuk makanan buah yaitu 1/3 dari setengah piring juga, 1/3 ya, cuma 1/3 aja gitu ya ini. Jadi cuma Setiap kali makan apa sehari sekali? setiap kali makan dalam sehari pun sehari-hari harus ada makan buah ya, baik itu pepaya yang dapat, pisang boleh, semua jenis buah ya Bu ya juga ya. Soalnya supaya langsung cuma pisang sama pepaya. Iya nggak apa-apa, udah dapat di rumah ya, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, nggak masalah Bapak. Buah apapun boleh konsumsi gitu ya. Terus tadi anemia, saya kembali lagi ke anemia tadi Bu ya, kekurangan sel darah merahnya. Tahu nggak akibatnya kalau Bu Fida HB-nya tetap rendah? Tahu? Lemas, selain lemas, untuk dampak ke janinnya mungkin kurang tahu ya. Jadi selain tadi dampaknya kalau HB-nya turun, selain lemas, terus sering pusing, sering ngantuk, yaitu yang paling berisiko itu bayinya bisa BBLR Pak. BBLR itu berat badan lahir rendah, jadi beratnya itu kurang dari standarnya, gitu Pak ya. Jadi janinnya kurang. Kalau untuk standarnya itu berapa kelahiran? Kalau untuk kelahiran 2,6 itu standarnya dan panjangnya itu 49 sampai 50 itu normalnya Pak. Jadi kita kan tidak mau Bu Fida bayinya berat badannya rendah, kita nggak mau. Yang kedua efek anemia tadi, kelahiran prematur atau sebelum waktunya. Yang ketiga janinnya lambat atau tidak berkembang, bisa terjadi kemungkinan terburuk keguguran juga ya Bu Fida ya. Jadi efek dari ibu hamil yang anemia atau kekurangan sel darah merah itu tadi paling terburuk bisa keguguran, bisa prematur, bisa janinnya tidak berkembang itu Pak ya. Jadi saya harap Bu Fida bisa mengubah pola makanannya, pola hidupnya, ya dia kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggalnya harus diperbaiki lagi gitu Bu ya. Ada pertanyaan dari sini? Monggo, nggak apa-apa. Itu Bu, kan berat badan saya kan masih kurang. Terus ya. untuk selama hamil itu berat badannya Kenaikannya Iya. ya. Untuk selama kehamilan ini kenaikan Bu Fida ini harus 11 sampai 16 kilo. berarti minimal itu harus 11 kilo ya? Iya, minimal 11 kilo Selama selama hamil. Iya Bu, selama hamil minimal itu 11 kilo,
selama 9 bulan itu 11 kilo minimal. Jadi Bu Fida pola makanannya misal yang cuma 3 kali makan, tapi ditetapkan nanti kalau sudah trimester 2 semoga nggak muntah lagi, ditambah porsi makanannya. Porsi kecil tapi sering aja, misal 4 kali makan, porsi kecil tapi sering gitu. Jangan cuma 2 atau 3 kali makan tapi porsinya besar tapi nanti bikin mual muntah, itu tidak bagus ya. Mending porsi kecil tapi sering. Nah, untuk cek HB itu selama kehamilan itu 2 kali. Pada trimester 1 yaitu pada bulan 1 sampai 3 bulan kehamilan, dan trimester ke-3 usia kehamilan 7 sampai 9 bulan. Ataupun nanti trimester 2 ketika kontrol di puskesmas bisa minta cek HB lagi. Soalnya berbeda masih anemia, kita pantau lagi gitu ya. Sama untuk tambahan suplemennya, tablet tambah darah diminum ya Bu. Sebelum ini minum tablet tambah darah atau tidak Pak? Belum pernah ya Bu minum tablet tambah darah? Iya Bu, soalnya kan kemarin kan keluarnya ruang Ya. terus sama Bu bidannya bilangnya gini, tidak perlu dikasih tambah darah dulu, nanti kalau sudah berkurang Baru dikasih minum. ya baru. Oke, jadi selama hamil, Bu Fida dinyatakan hamil sampai 9 bulan nanti harus wajib minum tablet tambah darah. Jadi selama hamil itu 90 butir wajib. Ya, 1 kali sehari. Tapi kalau untuk Bu Fida, saya sarankan 2 kali minum tablet tambah darah buat menaikkan HB-nya dulu. Nanti kalau sudah normal 1 kali cukup. Ya. Tapi tidak mual ya Bu. Tidak. Jadi misal ketika minum tablet tambah darah misal minumnya ketika menjelang tidur. Ya, Bu ya. Jadi ketika tidur minum 1 tablet siang, nanti ketika malam hari minum 1 kali tablet juga. Dan tips saya, ketika minum tablet tambah darah jangan dibarengi sama minum teh atau kopi, jangan ya Bu ya, atau susu jangan. Soalnya nanti akan membuat menetralkan fungsi obat tersebut atau suplemen tersebut ya. Mungkin dari sini ada yang tanyakan? Boleh nggak apa-apa? Sudah Bu ya. Ini saya kasih roti VMT. Ini yaitu makanan tambahan untuk ibu hamil ya Pak. Jadi ini khusus untuk ibu hamil. Apalagi Bu Fida ini kan kek. Jadi ini rotinya khusus Bu Fida. Buat camilan aja. Misal habis makan besar, makan utama terus nyemil, ini nggak apa-apa. Gantian sama buah gitu ya. Ini pemberian makanannya ini. Porsinya ada. Jadi selama ini 1 hari 2 keping. 2 keping. 2 bungkus. Lebih enggak tuh? Boleh, nggak apa-apa kalau Bu Fida nggak enak. Soalnya kan saya agak terlalu manis dan tinggi susu Bu. Jadi ini nggak apa-apa dikonsumsi lebih dari itu, nggak apa-apa. Nanti susunya tetap, rotinya juga tetap. Iya, kalau Bu Fida sebenarnya pernah minum susu ibu hamil tetap dilanjutkan. Ditambah ini juga nggak apa-apa. Ini cuma makanan tambahan. Nanti bulan depan saya evaluasi ya Bu. Saya kunjungan rumah dengan bidan desanya untuk memantau berat badan, nilainya. Nanti kalau untuk cek HB bisa ke puskesmas, gitu ya. Ini rasa stroberi Bu, dihabiskan Bu Fida ya. Bapak Eko jangan ikut-ikut nyemil ya Pak ya nanti. Gitu, ini untuk khusus Bu Fida. Untuk tablet tambah darahnya saya kasih resep di KIA saja. Iya baik. Mungkin dari sini ditanyakan lagi? Sudah. Cukup ya. Terima kasih Bu Fida, semoga sehat ya. Terima kasih Bu Fida sudah diberi penyuluhan. Ya. Mudah-mudahan Asa sehat sampai hari. Amin. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan.